Soekarno. Kalau kita bicara soal Indonesia, nama ini, bukan sekedar nama biasa kan? Dia itu bapak proklamator, orator yang pidatonya bisa bikin bulu kuduk berdiri, dan arsitek bangsa. Yuk kita telusuri bareng jejak hidup Putra Sang Fajar, sesosok figur yang penuh karisma sekaligus rumit dari awal sampai akhir perjalanannya. Coba deh kita mulai dari sini. Kata-kata ini diucapin sama Soekarno waktu dia masih kecil, gara-gara nggak sengaja jatuhin sarang burung. Ini bukan penyesalan anak kecil biasa loh, ini kayak bocoran kecil gitu soal jiwa besar yang nantinya bakal bicara atas nama jutaan rakyat. Sebuah kepekaan yang jadi fondasi pandangan hidupnya. Oke, ini dia nih, rangkuman perjalanan hidupnya yang bakal kita kulik lebih dalam. Dari lahir sebagai Kuesno, terus gimana dia bertransformasi jadi seorang revolusioner, puncaknya pas proklamasi kemerdekaan, sampai titik balik tragis di akhir hidupnya. Tiap momen ini adalah babak penting dalam drama lahirnya Indonesia. Oke, kita mundur dulu ke awal-awal. Dari Kuesno menjadi Soekarno. Soalnya, buat ngerti seorang proklamator, kita harus kenal dulu Kuesno, anak kecil yang lahir dan besar di tengah cengkraman kolonialisme. Justru disinilah identitas perlawanannya pertama kali dibentuk. Pengalaman pribadi itu benar-benar bisa ngebentuk ideologi seseorang loh. Bayangin deh, masih kecil, Soekarno udah ngerasain gimana sakitnya dianggap rendah. Dia diteriaki, "Hey inlander," sama anak-anak Belanda. Ejekan ini bukan sekedar kata-kata, tapi jadi semacam suntikan kesadaran pertama buat dia soal ketidakadilan. Sesuatu yang bakal dia lawan seumur hidupnya. Nah, Soekarno ini juga produk dari lingkungannya. Dia tumbuh di budaya Jawa yang unik banget, di mana mistisisme, ajaran Hindu, dan nilai-nilai Islam itu bisa nyampur jadi satu. Dan kemampuan dia buat ngeblend semua ini, itu jadi senjatanya nanti buat nyatuin ratusan suku, agama, dan budaya yang beda-beda banget di Nusantara. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gini ya jelas aja, akhirnya jadi pergerakan. Akibatnya, Soekarno jadi musuh nomor satu pemerintah Hindia Belanda. Ujung-ujungnya, penjara dan pengasingan. Tapi lucunya, justru di dalam keterasingan inilah semangat revolusionernya itu benar-benar nemuin sayapnya. Waktu diasingkan di ND Flores, Soekarno itu benar-benar ngerasa nggak berdaya. Dia ngegambarin dirinya sendiri kayak seekor elang perkasa yang sayapnya dipatahin. Metafora yang dalam banget ya buat ngegambarin rasa frustrasi dan keinginannya yang meluap-luap buat berjuang lagi. Tapi, elang itu nggak nerah gitu aja. Dia malah membumi. Dia gaul sama nelayan, tukang kelapa, sopir. Dia bikin grup teater namanya Kelimutu. Bahkan, dia ikut ngebangun ulang Masjid Jami di Bengkulu yang udah rusak. Pengasingan ini dia ubah jadi semacam laboratorium rakyat, tempat dia ngasah lagi sayapnya lewat seni dan kerja nyata. Di tengah sepinya ND, di bawah pohon sukun, disitulah perenungan paling mendalamnya lahir. Soekarno bukan cuma mikirin gimana caranya merdeka, tapi lebih dalam lagi, fondasinya apa? Bangsa ini mau dibangun di atas dasar apa? Dari sinilah sebuah filosofi kebangsaan mulai dapat bentuknya. Dan inilah hasilnya, Pancasila, 5 butir mutiara yang katanya dia gali dari bumi Indonesia sendiri. Ada kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Ini bukan sekedar daftar loh, ini tuh resep buat nyatuin ratusan suku dan agama di bawah satu atap Indonesia. Inilah dasar negara yang dia tawarkan. Sekarang kita masuk ke babak yang paling genting. Perang Dunia Kedua, ngeguncang dunia, peta kekuatan berubah total. Belanda kalah, Jepang datang, ngakunya saudara tua. Ini masa-masa yang penuh intrik, penderitaan, tapi juga jadi pertaruhan besar menuju gerbang kemerdekaan. Disinilah Soekarno ngambil langkah yang strategis banget. Dia milih buat kerjasama sama Jepang. Sebuah keputusan yang sangat pragmatis, tapi juga kontroversial. Buat dia, Jepang itu cuma alat buat mencapai tujuan akhir, kemerdekaan Indonesia. Tapi harganya mahal banget, penderitaan rakyat lewat kerja paksa, Romusha. Nah, pas Jepang udah diambang kekalahan, di dalam negeri sendiri situasinya panas. Anak-anak muda maunya sekarang, proklamasi sekarang juga. Sementara Soekarno dan Hatta, Dwi Tunggal, mereka lebih hati-hati, gak mau ada pertumpahan darah. Puncaknya, peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda menculik 2 pemimpin ini, buat maksa mereka ngambil langkah paling berani dalam sejarah. Dan inilah puncaknya, bukan di Istana Megah, bukan dengan upacara besar-besaran, tapi di halaman rumahnya yang sederhana di Pegangsaan Timur 56. Dengan suara yang mantap, di depan segelintir orang, Soekarno membacakan naskah singkat yang mengubah takdir jutaan orang. Fajar Kemerdekaan
akhirnya benar-benar terbit. Tapi kan merdeka itu baru awal, bukan akhir. Babak terakhir hidup Soekarno ini kayak kisah dua sisi. Puncak kekuasaan sekaligus kejatuhan yang tragis. Kisah seorang presiden yang akhirnya jadi tahanan di negerinya sendiri. Sebagai presiden pertama, Soekarno nggak cuma jadi pemimpin buat Indonesia. Dia jadi suala buat bangsa-bangsa Asia Afrika yang baru merdeka. Lewat konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok, dia nunjukin ke dunia kalau Indonesia itu bukan negara ecek-ecek, tapi pemimpin bagi negara-negara yang menolak tunduk pada kekuatan besar dunia. 1967. Cuma satu angka, tapi ini adalah akhir dari sebuah era. Setelah gejolak politik besar pasca peristiwa G30S, mandat kepresidenan Soekarno secara resmi dicabut oleh MPRS. Kekuasaan beralih, dan panggung politik Indonesia berubah selamanya. Dan inilah mungkin ironi terbesar dalam hidupnya. Sang proklamator kemerdekaan justru menghabiskan sisa hidupnya jadi tahanan rumah oleh rezim yang menggantikannya. Terisolasi dari rakyat yang dia cintai, dibungkam. Elang itu benar-benar udah nggak bisa terbang lagi. Dia wafat dalam kesunyian politik pada tahun 1970. Perjalanan hidupnya itu kayak cerminan perjalanan bangsa ini sendiri kan? Dari seorang anak yang punya rasa empati, jadi orator pemersatu, sampai akhirnya jadi tahanan. Nah, pertanyaannya buat kita semua sekarang, apa sih warisan terbesar Soekarno buat Indonesia hari ini? Gagasannya tentang persatuan? Atau mungkin semangatnya yang nggak pernah padam buat melawan penindasan? Jawabannya mungkin ada pada cara kita memandang Indonesia saat ini.